Halo Sobat Corong ID. Saat ini China tengah pusing dengan permasalahan dalam dan luar negeri mereka yang kian rumit. Mulai dari krisis energi yang melanda negeri tirai bambu tersebut, yang mengakibatkan aktivitas warga dan operasional bisnis terganggu, rasanya semakin lengkap saja permasalahan mereka ya bos. Terlebih masalah hutang luar negerinya juga turut menghantui pemerintah Xi Jinping. Jika pemerintahannya tak segera bertindak untuk sekedar mengantisipasi, bisa saja negeri itu mengalami kebangkrutan yang parah. Lalu dengan permasalahan China sekarang, apakah Indonesia akan terkena dampaknya? Admin tanya menurut kalian dulu deh bos, komen di bawah ya. Nah, sahabat sekalian, kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama dengan permasalahan yang ada, kemungkinan besar ekonomi China akan merosot jatuh. Salah satu perusahaan yang terancam bangkrut akibat gagal bayar hutang adalah perusahaan raksasa properti China, yakni China Evergrande Group, walaupun kini perusahaan mereka sedang mendiskusikan solusi dari permasalahan tersebut. Sahabat sekalian, krisis yang saat ini tengah membayangi perekonomian global adalah krisis energi di China, yang berdampak pada prospek pemulihan sektor manufaktur dalam negerinya. Jika pemerintah mereka akan terus begini tanpa tindakan segera, seperti memaksimalkan konsumsi domestik mereka, dan menggenjot produksi batu bara untuk mengatasi salah satu krisis energi itu, kemungkinan besar negeri itu tak mampu menjaga ritme pertumbuhan ekonominya, namun justru malah melemah. Lalu dengan permasalahan ini, pasti akan muncul sebuah pertanyaan, yang menyangkut investasi dari China pada Indonesia, di mana salah satu pertanyaannya, apakah investasi-investasi itu akan dibatalkan? Nah, jawabannya mungkin dengan melihat kenyataan yang ada, di saat krisis negeri itu belum teratasi, kemungkinan besar investasi untuk Indonesia juga akan berpengaruh. Lebih tepatnya bukan dibatalkan, tapi kemungkinan besar bakal tertunda. Kalau menurutmu bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah ya. Sahabat sekalian, di atas permasalahan bangkrutnya negeri tirai bambu itu, nyatanya nilai mata uang Indonesia malah kini kembali bersinar. Bukan hanya itu saja, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tercatat masih menguat bos. Bukan hanya di hadapan dolar AS, rupiah juga berjaya di hadapan berbagai mata uang lainnya. Bukan tanpa alasan, mungkin ini masih berkaitan dengan perinvestasian di Indonesia, di mana sepertinya investor asing makin yakin dengan prospek ekonomi tanah air, sehingga ada harapan bagi ekonomi Indonesia untuk melesat tinggi seiring meroketnya harga komoditas dalam negeri. Kita ambil contoh soal harga batu bara di pasar ICE Newcastle Australia yang melonjak sekitar 12,45% dibandingkan hari sebelumnya, sekaligus jadi yang tertinggi setidaknya sejak 2008. Hal yang sama juga terjadi di Malaysia, di mana harga minyak sawit mentah di bursa Malaysia melesat 2,76% dibandingkan hari sebelumnya, sekaligus menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah perdagangan minyak sawit. Nah, contoh yang admin sebutkan tadi juga berkaitan dengan Indonesia yang menjabat sebagai eksportir batu bara dan minyak sawit terbesar dunia. Jadi artinya gini bos, jika harga dua komoditas itu mengangkasa, maka devisa hasil ekspor akan semakin besar bukan? Karena ekspor inilah salah satu komponen terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia dari sisi pengeluaran. Dengan ekspektasi jika ekspor akan melonjak, maka investor meyakini prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal cerah. Kepercayaan ini yang kemudian diterjemahkan menjadi perburuan terhadap aset-aset di pasar keuangan tanah air. Hasilnya jelas, rupiah berjaya di hadapan berbagai mata uang. Lantas bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bos. Sekian dari admin, terima kasih.